Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam rekan-rekan sekalian dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Zabah Levi, NIM 2301321034, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, program studi konstruksi sipil kelas 1 KS 1. Pada video ini saya akan mempresentasikan pengaplikasian ataupun contoh pengaplikasian turunan dan integral dalam dunia teknik sipil. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja membuat topik pembahasan. Yang pertama, itu kita akan bahas soal turunan. Apa itu turunan? Turunan atau diferensial ialah pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai input secara umum. Turunan menyatakan bagaimanakah suatu besaran berubah akibat perubahan besaran yang lainnya. Sederhananya, turunan itu adalah f(x)n, ya, yang dimana di sini sudah tertera pada layar. Di sini rumus dasar turunan itu di sini saya tampilkan menjadi 4. Pertama itu ada fx menjadi f(x)n sama dengan 0. Kemudian yang kedua, apabila fx sama dengan x, maka f(x)n x sama dengan 1. Simpelnya, kalau misalkan ada satu variabel, misalkan di sini ada x, maka itu akan menjadi hilang atau menjadi 1, menjadi konstanta. Dan apabila di sini misalkan ini anggaplah fx ya, belum f(x)n. Kalau misalkan di sini fx sama dengan 1, yang arti berarti 0. Nih, itu saling ketarikan antara nomor 2 sama 1. Kemudian yang ketiga, aturan pangkat. Apabila fx sama dengan x pangkat n, maka fx(n) x sama dengan nx pangkat n min 1. Kemudian yang keempat, aturan kelipatan konstanta. Apabila konstanta f x sama dengan yaitu k dikali f(x)n x. Oke, dalam teknik sipil apa sih hubungannya turunan ini? Nah, dalam teknik sipil banyak ilmu terapan matematika yang dipergunakan ya. Salah satunya turunan ini sendiri. Berbagai hal memerlukan perhitungan yang tepat dan sesuai agar dapat menghasilkan rancangan yang baik. Nah, penerapan turunan di bidang teknik sipil antara lain yang pertama itu menghitung nilai ekstrim fungsi dan titik belok gedung, misalkan. Kemudian yang kedua ada konstruksi balok overstack dengan beban merata. Kemudian yang ketiga mencari beban maksimal, dan yang keempat mencari nilai minimum atau maksimum dari suatu fungsi. Nah, untuk memperdalam pemahaman mengenai turunan dalam dunia teknik sipil, saya ada sebuah soal sederhana, itu soal yang berkaitan dengan nomor 4 ya. Ini mencari nilai minimum atau maksimum suatu fungsi. Baik, langsung saja. Di sini ada contoh soal. Pak Jarwo mendapatkan sebuah proyek perbaikan jalan di daerah Pamulang, Tangerang Selatan. Jika proyek tersebut diselesaikan dalam X hari, dengan biaya proyek per hari adalah 3x plus 12 per x min 6 ratus-ribu rupiah. Tentukan biaya proyek minimum dan jumlah harinya. Jadi penyelesaiannya seperti apa? Oke, yang pertama-tama di sini kita tentunya membuat turunan pertama dari tadi fungsi yang disebutkan ya. Di sini biaya proyek ya. Dalam soal disebutkan adalah px sama dengan 3x plus 12 per x min 6. Nah, untuk penyelesaian ini, untuk turunan ini, membuat turunan pertama ini, kita bisa mengacu kepada tadi ya, rumus teori dasar mengenai rumus dasar turunan. Teman-teman bisa lihat di sini tanpa harus balik lagi ke slide awal. Ya. Jadi turunan pertama dari px sama dengan 3x plus 12 per x min 6 adalah px(n) x sama dengan 3 dikali 1 x 1 min 1. Nah, ini untuk 3x dulu ya. Nah, ini rumusnya ini berkaitan dengan nomor 2 ya. Nah, simpelnya kalau misalkan ada variabel di sini ada 3x, ada konstanta gitu ya, 3x. 3x ini kita bisa hilangkan variabelnya aja. Jadi hasilnya 3. Simpelnya seperti itu. Misalkan kalau misalkan kita ada soal 4x, nah berarti variabel dihilangin. Sisa berarti turunannya adalah 4. Seperti itu. Kemudian dijumlahkan. Nah, di sini 12 per x. Nah, 12 per x ini bisa dinyatakan menjadi seperti ini. Min 1 kali 12x pangkat min 1 dikurang 1. Dan disederhanakan kembali menjadi seperti ini. 12x pangkat min 2
Nah, setelah dapat turunan pertamanya, kita bisa menentukan nilai X nya nih berapa. Kita bakal ketahui dengan cara menghitung X ini dengan persamaan Pxn X sama dengan 0, sehingga 3 dikurang 12X pangkat min 2 sama dengan 0. 3, sehingga selanjutnya ini 3 sama dengan 12 per X pangkat 2. Kemudian disederhanakan kembali, X pangkat 2 sama dengan 12. Nah ini tinggal ditukar ya, berarti X2 nya pindah ke sini, ke samping, dan yang 3 nya menjadi angka pembagi untuk nilai 12 ini. 12 bagi 3 sama dengan 4. Didapatlah X sama dengan min 2 atau X sama dengan 2. Karena X adalah hari dan hari tidak mungkin bernilai negatif, maka kita gunakan X sama dengan 2 saja. Oke, selanjutnya kita tinggal substitusi tadi ya, yang X sama dengan 2 nya itu. Kita substitusikan kepada tadi fungsi Px ya, yaitu 3x plus 12 per x min 6, sehingga diperoleh 3. X nya tadi bisa diganti 2 ya, 3 kali 2 ditambah 12 per x, ini seharusnya diganti 2 ya, 6. Ini 12, x nya 2 ya, harusnya saya tulis 2. Ini 12 bagi 2 itu adalah 6, sehingga 3 kali 2 adalah 6 plus 6 dikurang 6. 6 kurang 6 berarti kan di sini 0 ya, sehingga hasilnya ialah Rp600.000. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa total biaya proyek minimum adalah Rp600.000 dan dapat diselesaikan dalam waktu 2 hari. Oke, next, itulah turunan. Selanjutnya kita bahas tentang integral. Jadi apa itu integral? Secara sederhana, integral diartikan sebagai kebalikannya dari turunan atau anti turunan ya, yang artinya operasi f(x)an x sama dengan fx. Jadi operasi integral adalah operasi yang menghilangkan tanda aksen. Rumus dasarnya di sini teman-teman bisa lihat, A sama dengan integral 0 sampai B fx kali dx. Dalam dunia teknik sipil, integral itu biasa digunakan dalam menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva. Kemudian yang kedua digunakan untuk menganalisis balok, kolom, dan struktur lainnya di bawah beban tertentu. Kemudian yang ketiga, integral dapat digunakan untuk menghitung momen lentur, torsi, dan respon dinamis pada struktur jembatan. Dan masih banyak lagi, namun saya rangkum menjadi 3 saja. Nah, untuk memperdalam kembali soal integral dalam dunia teknik sipil, saya juga telah menyediakan satu soal yang itu berkaitan dengan menghitung luas daerah yang dibatasi oleh suatu kurva. Nah, di sini ada contoh soal. Nah, teman-teman pernah lihat nih model jembatan yang seperti ini. Ini adalah jembatan model ini ya, kabel gitu. Dimana di situ ada kurva, seperti kurva gitu ya, bentukan lekukannya itu. Nah, kita di sini bisa hitung nih luas daerah dalam area kurva ini nih. Nah, di sini kita baca soalnya ya. Sebuah jembatan bermodel suspensi ya, suspensi namanya, akan dirancang dengan tali atau kabel membentuk sebuah kurva yang dibatasi jembatan sebagai sumbu Y sama dengan X pangkat 2, dibatasi garis X sama dengan 3, dan untuk mencari luas daerahnya menggunakan integral. Oke, next, kita langsung selesaikan soalnya. Nah, kalau kita gambarkan lebih jelasnya itu kita bisa lihat di sini nih, di kurva X sama dengan ini, fx sama dengan x2 nih, gambarnya kurvanya seperti ini. Tadi kan integralnya dari 0 sampai 3 ya. Nah, di sini kita pakai rumus seperti ini. Integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, untuk menghitung luas daerah ini kita tinggal masukin aja angka-angkanya. Tadi fx-nya itu adalah x pangkat 2 ya. Kemudian jaraknya itu mulai dari 0 sampai ke 3 sini. Umpamakan seperti itu ya jaraknya ya, sederhananya. Jadi 0 sampai 3, integral 0 sampai 3 x pangkat 2 dx. Sehingga menjadi
X pangkat 3 kita ini ya, kita acu kepada rumus yang ini sehingga menjadi angka seperti ini, X pangkat 3 per 3 dengan integral 0 sampai 3. Sehingga penyelesaiannya di sini 3 pangkat 3 per 3 dikurang 0. Nah, sehingga hasilnya adalah 9, dari 3 pangkat 3 per 3 itu adalah 9. 9 tinggal dikurangi dengan 0, hasilnya adalah 9. Oke. Mungkin itu simpelnya penjelasan singkat untuk sederhana yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam memahami turunan dan integral, khususnya juga dalam dunia teknik sipil. Penting sekali untuk memahami materi turunan dan integral ini, karena suatu saat nanti kita nih sebagai orang-orang sipil akan membutuhkan alat bantu untuk menyelesaikan suatu problem ya. Tentunya teknik sipil tidak akan terlepas dari namanya matematika, apalagi integral dan turunan. Mungkin ini bakal membantu kita suatu saat nanti, maka dari itu kita harus bisa. Oke, mungkin itu saja. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.